Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan menggunakan metode diskusi kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Arjan Diska Rosmi, Mutiara Rohmah, Itkia Camaragati, dan Puput Indah Parwati. Kami dari mahasiswa Sarjana Gizi Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini kami akan menyampaikan kasus tentang anemia yang dialami oleh remaja putri. Apa itu anemia? Anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah yang kurang dari normal, yaitu pada wanita atau usia remaja. Hemoglobin adalah zat warna di dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Anemia gizi adalah suatu keadaan dengan kadar hemoglobin darah yang lebih rendah daripada normal sebagai dengan kadar hemoglobin darah yang lebih rendah daripada normal sebagai akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam produksi guna mempernormal, sedangkan anemia gizi besi adalah anemia yang timbul karena kekurangan zat besi sehingga pembentukan sel darah merah dan fungsi lain adalah dalam tubuh terganggu. Tanda-tanda anemia. Yang pertama, ada lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. Biasanya disebut dengan 5L. Dan yang kedua ada sering mengeluh, pusing, dan mata berkunang-kunang. Yang ketiga, gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Adapun penyebab anemia, yang pertama, makanan yang mengandung zat besi rendah. Kebutuhan zat besi yang meningkat akibat kehilangan darah, misalnya sebagai akibat cedera, perdarahan, ulkus peptikum atau hemoroid, atau sebagai akibat epistaksis atau menstruasi yang berlebihan. Yang kedua yaitu ada gangguan penyerapan zat besi. Gangguan penyerapan zat besi seperti terjadi pada kelainan traktus alimentarius tertentu, penghambatan penyerapan zat besi yang lainnya yaitu kafein, tanin, fitat, zinc, kalsium, fosfat, dan lain-lain. Anemia jika tidak segera diatasi bisa berdampak sangat serius karena remaja putri adalah calon ibu yang nantinya mengandung si buah hati. Pasalnya, anemia berkepanjangan dapat memperbesar resiko bayi mengalami stunting dan berbagai resiko penyakit lainnya. Bisa dicegah dengan cara yaitu 1. Penyediaan suplemen zat besi. Dosis tablet tambah darah atau TTD adalah tablet besi folat yang setiap tablet mengandung 200 mg ferrosulfat atau 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Mengkonsumsi tablet FE saat menstruasi dapat membantu mencegah anemia. Yang kedua, makanan yang mengandung zat besi. Makan makanan yang mengandung zat besi dari bahan makanan hewani seperti daging, ikan, ayam, hati, telur, dan bahan makanan nabati. Selain itu juga ada sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin C, yaitu seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus. Yang ketiga, mengurangi yang menghambat penyerapan zat besi, yaitu minum teh, kopi, susu, dan minuman beralkohol. Yang keempat, edukasi gizi. Pendekatan berbasis hortikultur untuk memperbaiki ketersediaan hayati zat besi pada bahan pangan yang umum. Adapun dari tujuan dalam diskusi kelompok itu sebagai wadah penyelesaian masalah, sehingga dengan diadakannya diskusi masalah seberat apapun, itu bisa dipecahkan dengan cara yang baik. Diskusi kelompok juga merupakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta ilmu yang dapat didapat dari berdiskusi.
Diskusi juga dibuat agar para pesertanya belajar saling melontarkan dan menghargai setiap pendapat yang berbeda. Adapun kelebihan dan kekurangan diskusi kelompok yaitu Yang pertama ada kelebihannya yaitu dapat meningkatkan pemahaman remaja tentang cara mengatur dan menjaga pola konsumsi pangan yang bervariasi serta gizi seimbang agar tidak mengalami anemia. Dan kekurangan dari diskusi kelompok ini yaitu dibutuhkan pemimpin diskusi yang terampil. Kemudian diskusi ini tidak efektif untuk kelompok besar. Diskusi kelompok akan berlangsung lama jika ada perbedaan pendapat. Simpulan dari diskusi ini yaitu pendidikan gizi dengan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap mengenai anemia gizi besi pada remaja putri. Metode diskusi kelompok ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap mengenai anemia gizi pada remaja putri. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.